Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 7 Februari 2023, Pekan Biasa kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian, bab 1 ayat 20 sampai bab 2 ayat 4a. Dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai 13. Bacaan yang pertama hari ini merupakan kelanjutan bacaan pertama kemarin, Senin 6 Februari 2023, yang berbicara tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan dalam bacaan pertama kemarin sampai pada hari yang keempat. Maka sebagai kelanjutan hari ini, cerita tentang kisah penciptaan hari yang kelima sampai Allah beristirahat hari yang ketujuh. Banyak hal yang bisa saya sharekan, tetapi satu hal saja menurut saya penting untuk di-sharekan kepada kita sekalian, yakni kisah penciptaan manusia. Kalau hal-hal yang lain diciptakan oleh Allah dengan bersabda, maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak lagi menciptakan manusia cuma dengan bersabda. Tetapi ada hal yang lain. Allah menciptakan manusia menurut citranya, menurut gambarnya. Itu berarti dalam diri manusia ada unsur ilahi. Karena itu konsekuensinya adalah sifat-sifat, sikap-sikap yang ada di dalam Allah itu juga seharusnya ada dalam diri manusia. Hanya tingkat dan kadarnya berbeda. Allah itu maha baik, maha sabar, maha pengampun. Tetapi manusia yang ada pada dia adalah yang baik. Dia bisa mengampuni. Dia bisa sabar seperti Allah. Karena itu menjadi agak aneh ketika orang sering berkata seperti ini. Saya ini bukan Allah, saya ini manusia. Karena itu saya tidak bisa sabar. Saya ini manusia, bukan Allah. Karena itu saya tidak bisa memaafkan. Rasanya keliru. Mengapa keliru? Seharusnya tidak pantas seseorang sebagai manusia mengatakan hal itu. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, menurut citra Allah. Maka sekali lagi saya tegaskan, ketika manusia menyadari dirinya sebagai manusia yang diciptakan menurut citra Allah dan gambar Allah, maka semua hal yang ada di dalam Allah itu ada di dalam diri manusia, hanya dalam tingkat yang lebih rendah. Maka seharusnya ketika orang berjumpa dengan saya dan Anda sebagai manusia yang telah diciptakan menurut citra dan gambar Allah, orang merasakan, orang terkesan dia sedang berjumpa dengan Allah yang ada dalam diri kita. Tapi apakah sungguh demikian? Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang hidup di sekitar kita, yang berkarya bersama dengan kita, ketika berjumpa dengan kita, ketika berada bersama dengan kita, mereka merasa seakan berada bersama dengan Allah sendiri? Atau jangan sampai orang sama sekali tidak terkesan bahwa mereka sedang berada bersama dengan Allah
mereka sedang berjumpa dengan Allah ketika mereka berada bersama dengan kita, dengan saya dan Anda, ketika mereka berada atau sedang berkomunikasi dengan kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Karena itu, bacaan pertama hari ini kembali mengingatkan kita untuk mengenali diri kita sebagai manusia yang lain dari ciptaan yang lain. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Unsur itulah yang mesti kita tunjukkan, kita ungkapkan dalam keseharian kita. Hal yang kedua dari bacaan pertama yang patut dicatat adalah setelah Allah menciptakan semua yang lain dan kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah memberi perintah untuk menguasai semua ciptaan yang lain. Menguasai ciptaan yang lain secara biblis harus dipahami sebagai perintah untuk memelihara dan melestarikannya. Bukan untuk mengeruknya sampai habis. Tidak. Maka kalau kita melihat manusia dewasa ini, kalau kita melihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana mereka mengeruk kekayaan alam ini sampai sehabis-habisnya untuk diri mereka saat ini. Dan dengan demikian mereka menghancurkan bumi ini. Mungkin mereka salah paham ketika mengerti kata-kata Tuhan dalam kitab Kejadian. Kuasailah bumi ini. Mereka mengerti sebagai kesempatan untuk mengeruk bahkan menghancurkan bumi ini. Padahal perintah itu harus dipahami sebagai kesempatan untuk memelihara bahwa bumi dipakai juga untuk kepentingan manusia, tetapi tidak dengan cara menghancurkannya dan menghabisi apa yang terkandung di dalam bumi. Saudari dan saudara yang terkasih, lagi-lagi kita diingatkan untuk menjadi Allah bagi alam semesta yang diciptakan untuk saya dan Anda, untuk kita. Kita mesti memelihara, menjaga supaya bumi ini menjadi rumah kita bersama, rumah yang nyaman, yang terus memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi kita, dan bukan membuat kita menangis karena bumi mulai marah, karena bencana alam, karena berbagai macam hal yang tidak baik yang terjadi karena keserakan saya dan Anda, karena keserakan kita salah memahami perintah Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat nenek moyangnya dan mengabaikan perintah Allah. Kita memang bukan orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sikap hidup kita, ya terkadang sikap hidup orang Farisi dan ahli Taurat menjadi milik kita. Maka tidak heran, banyak kali atau terkadang juga orang memberi label kepada kita seperti orang Farisi. Itu artinya sikap-sikap orang Farisi, sifat-sifatnya juga ada di dalam diri saya dan Anda. Sebaliknya, seharusnya sifat dan sikap dalam diri Allah harus juga ada pada kita, karena kita diciptakan menurut citranya. Tapi itu malah kurang dipedulikan.
Dan yang lebih sering yang kita hidupi adalah sikap dan sifat orang-orang Farisi yang mementingkan atau lebih mementingkan adat istiadat nenek moyang kita dan mengabaikan perintah Tuhan. Kalau kita harus jujur dengan kehidupan kita, memang kita seperti itu terkadang atau mungkin banyak kali. Terkadang tata aturan yang diberikan oleh Tuhan itu kita abaikan sama sekali karena kita mau mengutamakan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Saya tidak perlu menyebutkan, kita semua tahu. Tapi sekali lagi, bacaan Injil mengingatkan kita akan sikap kita yang tidak lebih, tidak kurang, seperti orang Farisi itu. Mari kita terima apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi dalam masa hidupnya dulu. Itu menjadi teguran dan nasihat untuk kita. Supaya kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita, orang percaya, harus mengutamakan kepentingan Allah. Harus mengutamakan perintah Allah. Dan bukan adat istiadat nenek moyang kita. Tuhan memberkati.